Apa itu santet ade? Apa santet itu ade? Sebagai anak muda yang hidup di Jawa, tidak asing lagi yang namanya dunia mistik. Sedikit bercerita bahwa di lingkungan saya, itu masih sangat mempercayai adanya dukun. Contohnya dalam kasus anak sakit tidak kunjung sembuh, kemudian meminta air kepada dukun, dan lain sebagainya. Sebagai wujud mendukung apa yang dikatakan Bang Ferry Irwandi, kegelisahan ini harus disampaikan, bahwa banyak sekali orang-orang mengaku dirinya ahli perdukunan. Belum tak santet, wetengmu tak iseni radio, tak setel wae. Yang memanfaatkan masyarakat, bahkan tidak lagi percaya dunia medis. Apa itu dukun, Bang? Istilah dukun bukan asing lagi terdengar kedua telinga masyarakat, khususnya bagi sebagian golongan masyarakat yang masih percaya dengan tradisi adat istiadatnya. Walaupun dalam usul fikihnya, sesuatu yang ditradisikan bisa menjadi landasan al-adatu mu'ahkamah, tetapi dalam hal ini adalah kebaikan. Dukun itu merupakan secara umum dapat dipahami sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan, supranatural, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan ia dapat memahami hal-hal yang tidak kasat mata, yang hanya dipahami pengakuan sepihak saja. Kebanyakan orang yang datang adalah orang awam. Dukun seringkali meramal atau menerka-nerka tentang hal gaib dan mistis yang tidak bisa dicerna oleh logika manusia. Misalkan, memindahkan penyakit ke hewan, atau membenarkan penyakit ke buah-buahan seperti kelapa dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan semuanya itu adalah trik. Dan secara kebetulan, ramalan dukun tersebut seringkali benar. Kehebatan dukun dalam tanda kutip lainnya yakni mampu membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti menyembuhkan penyakit yang secara ilmiah manusia sebenarnya mampu menyembuhkan penyakitnya lewat pikirannya sendiri. Sedangkan dukun biasanya akan memberikan air yang mana katanya sudah dibacakan mantra secara tidak langsung. Orang itu berpikir sudah termindset bahwa air ini menyembuhkan apa yang terjadi, sembuh. Sering juga gangguan sihir, kesialan, menemukan barang yang hilang, serta mampu menjadi perantara pesugihan. Sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kesaktiannya, dan tak jarang banyak masyarakat berbondong-bondong datang mendatanginya untuk meminta bantuan terkait problemnya masing-masing. Bahkan ada yang sampai mengkultusnya, bahkan ada yang melebihi juga. Padahal perilaku tersebut bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang mendatangi dukun. Hadasana Muhammad ibnu al-Musanna al-Anasi, hadasana Yahya yakni ibni Sa'id an Ubaidillah an-Nafi an Sofiyah an ba'di azwajin Nabi SAW an Nabi SAW qala man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna al-Anasi, telah sampai kepada kami Yahya, yakni yaitu Ibnu Sa'id dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Sofiyah, dari sebagian para istri Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim nomor 4137. Dalam hadis yang disebutkan, sependek yang saya pahami, bahwa kita tidak boleh percaya terhadap orang yang mengaku dirinya mengetahui masa depan. Sebagai muslim kita harus mempercayai masa depan kita kepada Allah saja, sebab kita dianjurkan untuk itu, yang mana dikatakan ulama itu mempunyai sifat tawakal. Dalam sudut pandang ilmu hadis, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, sebuah kitab yang termasuk salah satu dari kitab Sahihaini, yakni dua kitab hadis yang menjadi rujuk ulama setelah Al-Quran, serta mencapai derajat hadis sahih menurut ulama muhaddisin. Hadis ini kemudian didukung oleh riwayat hadis lain dari Imam Ahmad yang kualitas perawinya mencapai derajat sikoh. Apa itu sikoh, Bang? Sikoh itu di dalamnya adalah adil dan tobit, orangnya adil dan cerdas. Di samping derajat hadisnya sahih secara sanad, hadis ini juga sahih secara matan. Bagaimana penjelasan ulama tentang hadis ini? Hadis riwayat Imam Muslim yang telah disebutkan menerangkan tentang dosa hukuman bagi orang yang sengaja secara sadar mendatangi dukun, yakni sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad lebih menakutkan lagi, bahwasanya diterangkan dalam hadisnya yakni sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi ibadahnya sholatnya sia-sia dengan sebab mempercayai dukun tersebut. Dalam kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim karangan Imam An-Nawawi menjelaskan maksud pengertian dukun dalam bahasa Arab arrafan, yakni peramal atau dukun. Mengutip dari pendapat Al-Khattabi, dukun adalah orang yang menggunakan pengetahuan tentang keberadaan barang yang dicurinya dan sesuatu yang hilang ataupun semisalnya. Orang yang merasa kehilangan barang seperti motor yang terparkir tiba-tiba hilang, kemudian larinya mencari tahunya ke orang pintar atau dukun, bukan malah mencari secara logika untuk melaporkan ke polisi atau mencari bukti-bukti melalui CCTV.
Imam Nawawi menambahkan dalam penjelasan maksud dari tidak diterimanya sholat orang yang mendatangi ramal selama 40 malam, yakni ketika ia mengerjakan sholat tapi tidak mendapatkan pahalanya. Sungguh sia-sia sekali. Walaupun begitu, sholat tersebut telah cukup untuk mengukurkan kewajibannya. Tetapi bagi orang itu gugur kewajiban sholatnya tetapi tidak ada pahala baginya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad dari riwayat lain, yaitu jalur dari Abu Hurairah, memberikan penjelasan lain bahwa orang yang mendatangi peramal, dukun atau pendeta dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan dan dipahami bahwa dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad ini akibatnya ditimbulkan bahkan lebih besar lagi, yakni dihukumi kafir bagi seorang yang mempercayai dukun, yang artinya sama halnya menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik.